Hai teman-teman, di video kali ini kita mau menuju ke Pura Mangkunegaran yang terletak di Jalan Ronggowarsito, Prabon, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Nah, di sini kita jalan menuju pintu masuk atau menuju tempat pembayaran tiket. Dan sesampainya di loket, di sini kita mengisi buku tamu terlebih dahulu dan membayar tiket masuknya seharga Rp30.000 untuk wisatawan domestik dan untuk wisatawan mancanegara Rp50.000. Setelah membayar, kita diarahkan untuk masuk ke dalam. Oh ya, untuk peraturan di sini wajib menggunakan guiding ya. Dan untuk lebih lengkapnya, kita dengerin penjelasan dari Masnya yuk. Kenalkan dulu, nama saya Andika, bisa dipanggil Dika. Saya akan bertugas sebagai pemandu pada tur hari ini. Karena di Pura Mangkunegaran atau di Istana Mangkunegaran ini memang diwajibkan menggunakan pemandu karena salah satu peraturannya memang seperti itu. Karena di sini itu masih dipakai untuk kediaman pribadi, untuk tempat tinggal Kanjeng Gusti dan keluarga yang lain. Nah, udah dari dulu sih. Nah, untuk area tempat tinggal itu ada dua tempat, yaitu di sebelah timur dan sebelah barat. Tetapi di sebelah barat nanti kita bisa ke sana, tetapi kalau mau ke sana itu harus menggunakan pemandu karena di sana itu tempat tinggal. Untuk di area sebelah timur itu tempat tinggalnya Kanjeng Gusti dan keluarga inti Mangkunegaran. Lalu tempat tinggal untuk keluarga dari Trah Keturunan Jawa, disebut dengan area Bali Peni atau Kesatria. Lalu di area sebelah barat itu tempat tinggal untuk putri, untuk keputranya. Jadi Trah keluarga cewek semuanya tinggal di sana. Dan tentunya keduanya ini masih digunakan untuk tempat tinggal. Untuk peraturan kedua itu untuk pengunjung pariwisata dilarang untuk menggunakan batik dengan motif parang dan lereng. Dikarenakan batik parang dan lereng itu hanya digunakan oleh keluarga Mangkunegaran, khususnya Kanjeng Gusti dan Prameswari. Dan tentunya tidak boleh menggunakan celana pendek dan juga rok pendek, itu menyangkut adab atau kesopanan sama yang punya rumah. Dan semisal kalau ada yang menggunakan batik parang atau lereng, nanti kalau semisal bawa baju ganti bisa diganti dulu. Kalau emang nggak bawa baju ganti, nanti akan dipinjami jari untuk menutupi motif batik tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu untuk peraturan selanjutnya, mungkin nanti sambil jalan tadi. Lalu untuk di Istana Mangkunegaran atau Pura Mangkunegaran ini terdiri dari 3 bangunan utama. Jadi bangunan pertama di depan kita itu lebih sering disebut dengan area pendopo agung. Lalu area kedua Paringgitan dan area terakhir itu adalah Dalam Ageng, yang tiga-tiganya bisa kita akses sebelum Juli 2023. Lalu setelah Juli 2023 ada satu tempat yang tidak bisa diakses, yaitu untuk area Dalam Ageng. Karena area Dalam Ageng itu area private sebenarnya, area inti dari seluruh bangunan Mangkunegaran. Karena area Dalam Ageng itu hanya digunakan untuk ritual adat atau ritual adat keluarga Mangkunegaran dan juga Kanjeng Gusti. Dan di area Dalam Ageng sana itu terdapat satu tempat khusus, yaitu tempat untuk ritual meditasi, dan ada singgasana raja yang tentunya tidak boleh kita foto dan video. Dan Dalam Ageng di Mangkunegaran mungkin jadi salah satu Dalam Ageng yang bisa ditonton oleh pengunjung yang dimasuki di pengunjung pada zaman. Tapi setelah Juli kemarin sudah tidak diperbolehkan untuk masuk ke area sebelah sana untuk pengunjung pariwisata, dikarenakan Kanjeng Gusti yang sekarang ingin mengembalikan kesakralannya. Dan kita nanti sebagai gantinya bisa ngintip dari luar, lihat dari luar, dan semoga saja kita bisa mengakses area sana. Lalu ini adalah area pertama dari Pura Mangkunegaran, yaitu Pendopo Agung, salah satu pendopo terbesar yang ada di Indonesia dan salah satu pendopo terbesar dari 3 kerajaan Mataram Islam yang lain. Untuk salah satunya itu ada di Surakarta juga, yaitu di Keraton Kasunanan Surakarta atau Keraton Surakarta di Ningrat. Lalu 2 di Yogyakarta, itu Keraton Kasultanan Yogyakarta dan juga Kadipaten Pakualaman.
Nah itu dulunya hanya satu lalu pecah jadi 4 itu. Makanya ada 4 sekarang, dan 4-4-nya itu adalah pecahan kerajaan Mataram Islam. Pendopo Ageng di Mangkunegaran ini jadi salah satu yang terbesar dari 3 yang lain. Untuk luasnya ini 3.500 meter persegi atau 0,35 hektar. Nah, jadi salah satu pendopo ageng yang bisa diakses juga dari 3 keraton yang tadi, karena untuk pendopo ageng atau pendopo utamanya itu di 3 kerajaan yang lainnya itu tidak boleh diakses, kecuali untuk di pendopo Pagelaran. Contohnya di Yogyakarta itu memiliki 2 pendopo ageng sama pendopo untuk Pagelaran yang biasanya dipakai untuk wayang orang, untuk penampilan tari. Nah itu bisa diakses untuk pengunjung. Nah, karena pendopo ageng di Mangkunegaran ini juga digunakan untuk pagelaran tari, makanya kita bisa mengakses area atas pendopo ageng, tetapi ada beberapa syarat. Itu syarat yang pertama, dilarang untuk menggunakan alas kaki. Jadi sepatu, sandal kita lepas mulai dari sini, dan untuk kaos kakinya bebas, kalau mau dipakai boleh, kalau mau tidak dipakai juga. Dan tentunya tidak boleh menggunakan topi dan juga kacamata hitam. Di topi kacamata hitam dilepas mulai dari sini karena itu juga menyangkut kesopanan. Lalu tidak boleh makan dan minum di area atas pendopo ageng karena untuk lantai di pendopo ageng itu semuanya terbuat dari marmer. Jadi marmernya mulai dari yang putih ini sampai area atas, bahkan di area kedua. Ketiga juga ada marmer, di full marmer. Dan untuk pendopo ageng di Mangkunegaran ini pertama kali dibangun oleh Kanjeng Gusti Mangkunegara yang kedua tahun 1804, tapi tidak langsung jadi pendopo sebesar ini. Lalu di tahun 1806 Kanjeng Gusti kedua itu agak memperlebar pendoponya karena pendopo awal yang dibuat itu kecil. Lalu dilebarkan, ya, tetapi pembangunannya tidak langsung jadi karena dulu faktor permasalahan dana mungkin yang belum ada. Akhirnya di era Kanjeng Gusti yang keempat itu dilanjutkan lagi dan selesai jadi pendopo sebesar ini itu tahun 1866. Dari tahun 1866 sampai 2024 ini sudah ada renovasi. Beberapa pergantian karena mungkin ada kebocoran itu ganti, baru pergantian warna cat juga. Karena dulu warna awal dari pendopo ageng itu seperti di pintu selatan, warna hijau tua atau dengan hijau Mataram, hampir mirip dengan warna yang ada di Keraton Yogyakarta. Tetapi untuk kayu-kayu yang ada di sini ini masih asli semua itu. Iya, kayu jati asli, berasal dari hutan jati, jadi Donowoyo. Untuk pergantian warnanya itu dilakukan oleh Kanjeng Gusti Mangkunegara ke-7 tahun 1900-an, diganti dengan warna hijau juga, tetapi agak lebih muda, yaitu hijau pastel atau hijau telur asin. Itu karena Kanjeng Gusti ke-7 terinspirasi dengan warna yang ada di kerajaan itu, jadi mengadaptasi warna yang ada di sana. Akhirnya diganti warna di pendopo ageng ini menjadi hijau juga, tapi hijaunya dipermudah. Akhirnya ketemulah warna seperti ini, dan tidak hanya di pendopo saja, di area sebelah timur, di sebelah barat juga sama, warnanya semua sudah. Nah, lalu Kanjeng Gusti ke-7 selain mengganti warna, beliau juga melebarkan pendopo ageng dari tiang-tiang. Jadi depan ini mulai tiang kecil sampai di atasnya itulah pelebaran terakhir yang dilakukan oleh Kanjeng Gusti Mangkunegara ke-7. Dan beliau juga menambahkan keramik atau tegel berwarna hijau ini karena dulu semuanya itu pasir. Jadi dulu cuma tengah ini. Ya, cuma di sini. Dan dulu bentuk pendopo ageng itu seperti bangunan putih di sana. Jadi condong ke depan. Depannya karena 2 tiang berwarna emas ini. 2 tiang berwarna emas ini disebut dengan bangsal tosan, salah satu pengaruh dari Eropa. Bangsal tosan ini digunakan di kerajaan Eropa sebagai pintu masuk untuk menuju istana yang ada di sana. Karena pengaruh dari Eropa masuk ke sini, makanya sini juga pakai bangsal tosan untuk pintu masuk menuju istana Mangkunegaran. Tentunya ini tidak terbuat dari emas asli, ini cuma warnanya saja yang emas. Takutnya kalau dari emas asli ini memungkinkan banget untuk dicuri orang.
karena ditaruh di bawah, kecuali kalau emasnya itu kayak di puncak Monas itu nggak mungkin untuk dia. Nah, kalau di sini memungkinkan banget. Bahkan nanti kalau memang dari emas asli mungkin saya juga ngambil. Ini cuma besi atau baja yang bisa berwarna emas. Monggo kalau mau ngecek silakan. Bisa berwarna emas dan bangsa Otosan ini berasal dari Berlin, Jerman. Langsung dari Berlin, Jerman. Ya, jadi lalu di sana. Dan tentunya ini sudah ada di Mangkunegaran tahun 1890. Jadi bentuknya itu dulu condong ke depan, lalu di era Raja-Raja ke-7 itu dilebarkan, akhirnya sama. Kita bisa keluar sedikit mumpung belum panas untuk melihat area atas dari Bangsawan. Di atas ini ada perlambangan patung dewa-dewi yang ada di Eropa. Lalu di tengahnya itu ada tameng, ada tulisan MN, yaitu adalah logo Istana Mangkunegaran. MN itu bisa diartikan dua, yaitu Mangkunegaran dan Mangkunegara. Nah, tetapi ini logo istananya, Istana Mangkunegaran. Karena untuk logo Mangkunegaranya biasanya MN sama, di bawahnya itu ada angka Romawi. Seperti raja kami yang sekarang itu Mangkunegara ke-10, berarti nanti di bawahnya ada huruf Romawi X. Nah, ini filosofinya adalah diyakini sebagai perlambangan kekuasaan yang ada di kerajaan Eropa. Karena pengaruh-pengaruh dari Eropa masuk ke Mangkunegaran juga, salah satunya bangsa Otosan dan patung singa. Memang dipakai untuk perlambangan kekuasaan. Tapi selain dipakai untuk perlambangan kekuasaan, patung-patung singa di sini ini sebenarnya hasil dari pertukaran atau barter dengan pihak Jerman. Barternya dengan apa? Yaitu dengan dua motif batik parang. Jadi dua motif batik parang ditukar oleh dua patung singa di depan. Jadi khusus di depan. Jadi yang asli itu depan, yang berasal dari Berlin, Jerman. Kalau yang di belakang ini cuma KW-nya atau replikanya. Kenapa dengan batik parang tadi? Karena batik parang itu dipakai oleh keluarga bangsawan yang ada di kerajaan Jawa pada zaman dahulu. Makanya batik parang itu dianggap spesial oleh orang-orang Eropa, orang-orang kerajaan Eropa. Karena itu batik parang dulunya hanya dipakai oleh keluarga bangsawan. Makanya tadi Mangkunegaran, keluarga Mangkunegaran juga pakai batik parang karena beliau juga termasuk keluarga bangsawan. Nah, kalau pengunjung pariwisata itu tidak diperbolehkan, kecuali kalau memang dari keluarga bangsawan. Itu bisa. Ya, itu bisa. Nah, kalau kita akan membandingkan keaslian patung dua di depan dan dua di belakang. Yang membedakan yang pertama dari bentuknya tadi sudah berbeda depan dan belakang. Lalu yang membedakan lagi dari bahan, depan perunggu, topong. Oh iya. Di belakang kalau mau ngerti sendiri. Ini batu, dari beton Oh, atau iya. semen yang dibentuk seperti batu sini. Lalu yang membedakan lagi ada di belakang sini. Ini ada nama perusahaan yang membuat patung. Untuk patung sini tadi berasal dari Berlin, Jerman, asal Otosan juga dari Berlin, Jerman. Nah, tetapi ini sudah lebih dulu ada. Itu tahun 1870, 5 tahun sebelum adanya Beijing. Dan tentunya ini dulu warnanya tidak emas, warnanya coklat. Dan mungkin biar senada sama yang dipasang ke sana, akhirnya kasih warna emas. Monggo kita bisa naik ke area atas atau 108 tiang penyangga termasuk tiang-tiang besi tadi. Yang untuk kayu-kayu yang ada di sini semuanya kayu jati. Untuk besi ya besi. Lalu untuk 108 pilar itu tadi terdapat 4 pilar utama dari pendopo agung. Itu 1, 2, 3, 4 yang menyangga tengah dari pendopo agung. Dikarenakan pendopo agung bangunannya berbentuk joglo, makanya harus ada 4 pilar utama atau 4 tiang. 4 tiang utama atau 4 pilar utama ini disebut dengan sebutan soko guru. Soko guru dulunya berasal dari satu pohon jati utuh. Itu kayu jatinya kayu jati yang cukup spesial, yaitu kayu jati purba. Yaitu 4 orang, 1, 2, 3, sama saya nanti ketambahan 1 orang lagi, itu baru bisa memeluk satu pohon. Seorang itu tidak hanya
dengan memeluk satu kali saja akan dikabulkan. Terus ada ini marmer dari Itali, sudah ada di Mangkunegaran tahun 1864. Dan tentunya ini bukan motif asli, bukan corak asli marmer pada tahun itu. Marmer dari Itali itu. Untuk warna aslinya seperti ini. Hampir seperti ini. Putih bersih. Berubah warna karena pernah terjadi banjir besar tahun 1966. Sampai sini. Itu banjir dari Sungai Bengawan yang menurut saksi sejarah atau orang-orang yang pernah terdampak. Orang yang pernah terdampak geser dulu pada foto. Menurut kesaksian orang-orang yang pernah terdampak itu tadi, untuk ketinggian airnya itu 3-4 meteran dan sampai menenggelamkan tubuh jam yang ada di pasar. Yang mengakibatkan warna marmer ini berubah yaitu karena terendam air banjir pada tahun 1966. Kalau ada satu motif yang menarik itu mulai dari sebelah sana. Ini segitiga di depannya itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai sana. Itu ada satu motif yang berbentuk seperti petunjuk arah. Jadi kalau kita ngikutin arah yang ada di sini, kita akan dituntun untuk menemukan titik tengah dari pendopo agung yang sedang dipakai foto di sebelah sana. Di sana bisa kita jumpai lewat motif arah seperti ini. Dan motif arah marmer seperti ini tidak hanya satu, ada 4 di area pendopo agung. Yang pertama di bawah kita, kedua di depan, ketiga di kanan, dan yang terakhir di kiri. Itu ada 4 arah yang akan saling bertemu, bertabrakan menjadi satu di titik tengah yang ada di sini. 4 arah yang melambangkan 4 arah matahari. Lalu di pendopo agung ini tentunya ada beberapa macam set gamelan. Kita bisa mulai dari sebelah sini. Untuk gamelan-gamelan yang ada di sini semuanya masih bisa digunakan sampai sekarang. Di depan kita gamelan bernama Kiai Persari yang dipakai setiap hari Rabu untuk mengiringi latihan tari yang ada di pendopo agung. Rutin setiap hari Rabu. Atau pikiran kotor, biru mencegah musibah atau bencana, pink mencegah setan atau pengaruh dari setan, hitam mencegah lapar, merah atau oranye mencegah takut, hijau mencegah stres, dan putih mencegah yang diyakini bisa buat mengusir atau mencegah kebiasaan buruk yang ada di umat manusia. Kita keluar sedikit. Di luar ada batu bandeng lagi yang mengelilingi lagi. Area kedua yaitu area paling kita yang dibangun oleh Kanjeng Sunan IV, selesai dibangun tahun 1866. Itu di logo merah ada logo MN Mangkunegaran, di bawahnya ada 1866 tahun selesainya dibangun area Paringgitan. Jadi area Paringgitan dulu dipakai untuk panggung pagelaran wayang kulit. Makanya desain dari area Paringgitan lebih tinggi dari area pendopo agung. Nanti panggungnya di sana, penontonnya nonton dari sini. Dan selain dipakai untuk pagelaran wayang kulit, sekarang dipakai untuk upacara adat di Mangkunegaran. Masih dipakai untuk tarian adat tadi. Dan tentunya area ini masih dijaga untuk kesucian. Jadi mohon maaf, di area Paringgitan ini ada peraturan khusus untuk perempuan. Itu jikalau ada yang sedang berhubungan terjadi, tidak boleh mengakses area atas. Mohon maaf mungkin. Nah, mumpung belum ada yang sedang berhalangan, jadi nanti kita aman untuk lihat area atas atau mengakses area atas. Karena memang ya tempat ini masih dipakai untuk upacara adat Mangkunegaran, untuk upacara adat, jadi kita harus mengakses. Untuk tidak berlaku untuk pengunjung pariwisata saja, jadi tidak dipilih. Berhubung tidak ada yang sedang berhalangan, kita akan jalan sedikit-sedikit. Patung dari depan berasal dari Cina, belakang dari Eropa, dari Roma, dari Itali. 4 patung merunggu yang ini sebagai perlambang pemerintah rasa seperti Pada Dewi Sri atau Dewi Padinya orang Jawa. Dewi Sri atau Dewi Padinya orang Jawa itu memang bulan ini sebagainya Dewi Kemakmuran dan Dewi Kesuburan. Dan nanti kita akan melihat Dewi Sri Mangkunegaran di sebelah sana.
Sebelum kita ke sana, kita akan kenalan dulu sama raja-raja terdahulu yang ada di Mangkunegaran sebelum nanti kita melihat area dalam Agung dan juga foto di jendela kanan dan kiri. Kalau kita nah, untuk di area sebelah kiri ini adalah foto raja. Foto raja terdahulu di area sebelah kanan. Ini prameswarinya atau istrinya. Di depan kita foto dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara kaping 9 atau Mangkunegara ke-9. Raja kami yang ke-9 ini hanya menikah 2 kali saja sepanjang hidup. Pernikahan pertama terjadi sebelum beliau diangkat jadi raja. Beliau menikah dengan putrinya Bapak Soekarno, yaitu Ibu Sukmawati Soekarno Putri. Pernikahan keduanya melahirkan 2 keturunan, yaitu anak laki-laki Gusti Pangeran Hari Paundra, anak kedua yaitu Gusti Menur. Gusti Paundra itu sampai sekarang masih tinggal di Mangkunegaran. Lalu entah karena suatu alasan apa beliau berpisah dari lalu tahun 1987 beliau Jumeneng atau Metapa, tahun 1990 menikah dengan Prameswari. Anak kedua yaitu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara kaping 11 atau yang ke-9. Jadi raja kami yang sekarang. Fotonya ada di sebelah sana, di depan saya pas. Jadi sekarang kami orang-orang yang berada di Mangkunegaran sudah tidak bisa lagi menyebutkan nama kecilnya beliau lagi. Kami semua nyebutnya manggilnya Kanjeng Gusti. Tapi raja kami yang sekarang. Di sebelah sana Kanjeng Gusti ke-7. Permaisurinya. Beliau pernah menjadi penari di Mangkunegaran dan pernah menari di Belanda. Menari untuk pernikahan anak Ratu Juliana yang ada di Belanda. Yaitu untuk menari di sana sebenarnya tidak ada yang aneh. Menarinya ya memang menari, tetapi ada yang unik yaitu untuk gamelannya. Gamelan yang dipakai di sebelah sini, tapi gamelannya tidak dimainkan di Belanda, melainkan dimainkan di ya musiknya aja. Jadi istilahnya itu anggapannya live streaming yang dilakukan zaman dahulu. Dan kemungkinan jadi live streaming pertama juga yang ada di Indonesia. Areanya Gusti Nurul tadi itu gamelannya ditabuh di Mangkunegaran, Gusti Nurulnya menari. Itu direkam melalui alat, kalau sekarang itu sebutannya radio. Direkam melalui radio untuk disiarkan ke Belanda. Dan alat yang dipakai merekam itu disimpan di Museum Siaran Radio yang ada di Kota Solo, yaitu di Lokananta. Dan di sana ada aksesoris tarinya beliau, tapi cuma replika. Replikanya ada satu lagi di Yogyakarta, yaitu di Museum Ulet Sentalo. Galurang di sana ada aksesoris tarinya Gusti Nurul, tapi cuma replika. Nah untuk yang aslinya disimpan di area dalam Agung. Mangkunegaran ini semuanya tidak ada putusnya, jadi nyambung. Mulai dari area dalam Agung itu nyambung sama tempat tinggal. Jadi satu jalur, nanti ada jalur untuk menuju ke area dalam. Jadi memang nyatu. Mulai dari pendopo sampai ke area belakang. Nah ini kan bisa dilihat ini nyatu. Oh iya. Dalam Agung kan di dalam sini ini nyatu. Tapi belum tahu apakah ada jalur untuk langsung masuk ke tempat tinggalnya. Belum tahu. ada, berarti belum ada yang tahu. Iya, Kecuali ya ada keluarga pasti tahu. Selamat datang di area Banyuwangi, itu tempat tinggal di situ Putren. Yang tentunya masih dipakai untuk tempat tinggal sampai sekarang. Tentunya kamar-kamarnya di sebelah sini yang masih digunakan untuk tempat tinggal. Dan biasanya itu dipakai untuk tempat singgah. Untuk keluarga yang mau pulang lebaran itu singgah sebentar di sini. Oh, kita bisa mulai lewat sebelah sini. Catatan tadi yang boleh mengakses area dalam Agung. Dan di sana beliau jadi penunggu keputren setiap hari kecuali di hari Kamis. Karena hari Kamis beliau menunaikan tugas utamanya beliau, yaitu menaruh sesajen atau ngasih taus dahar di 300 titik yang ada di Mangkunegaran. Salah satu titiknya berada di area dalam. Itu dilakukan oleh 2 orang. Kalau diintip sedikit bisa, tapi jangan dikit. Sekarang tempat kumpul santai keluarganya di sebelah sana. Dan nanti kita akan ke sana. Masih digunakan sampai sekarang juga. Tapi jangan dipakai untuk jalur pariwisata. Jadi kemungkinan area sana tidak dipakai. Kalau dipakai itu nanti pintu akan ditutup, jadi kita nggak bisa masuk. Kita cuma lewat dari sana.
ke-9 dengan Ibu Sukmawati, sekaligus cucunya Bapak Soekarno. Yang laki-laki Gusti Pandrakarna itu tadi, anak laki-laki pertama yang dulunya jadi artis, bintang sinetron, pemain film, pernah membintangi serial film Galih dan Ratna. Kok tahu kurma ya? Itu tapi film-film jadul, itu biasanya ibu-ibu tahu, karena itu memang idaman ibu-ibu pada masanya. Termasuk ibu saya juga fans banget sama beliau. Tahu kurma sekali. Ini ada Ibu Sukmawati dan Ibu Fatmawati. Ini ada Ibu Sukmawati dan Kanjeng Putri Mangkunegara ke-8. Maisuri dan Maisuri. Di sini foto Gusti Raden Ayu Retno Astri ini anak bungsu Mangkunegara ke-8 yang menikah dengan orang Malaysia. Menikah dengan Sultan yang ada di Johor Malaysia. Lalu sekarang tinggalnya di sana. Ini foto waktu pernikahan anak terakhirnya beliau. 3 anak beliau, tapi yang laki-laki ini sudah wafat. Kalau di sebelah sini foto Kanjeng Gusti Mangkunegara 10, foto waktu pertama kali kuliah UI. Foto waktu ikut acara adat di Mangkunegara yaitu kirap 1 suro. Di belakangnya foto waktu sempat kerja jadi lawyer. Dan ini foto kakaknya, yaitu Gusti Angela Suramarina Suciwati. Usianya sekarang 33 tahun dan belum menikah juga. Jadi keduanya belum menikah. Dan banyak yang bilang beliau ini Gusti Angela Sura ini kalau dari foto ini mirip Chef Renata versi Jawa. Oh iya. Iya, sekilas ya. Chef Renata versi Jawa. Dan ini tentunya bukan Chef Renata. Ini adalah Gusti Sura. Dan ada fun fact yang cukup menarik, yaitu keduanya itu lahir di tanggal dan bulan yang sama, yaitu 29 Maret. Jadi tanggal 29 Maret keduanya berulang tahun. Tapi tahunnya berbeda. Bisa pas ya. Ya, kalau bisa pas, kalau disengaja sih nggak mungkin ya, susah kalau itu. Area ini nggak bisa ini ada ya nyambung. Kita akan lewat depan area paling depan, kita sekarang di belakang. Di belakangnya ini lebih isinya itu pusaka-pusaka kejadian yang dikirap setiap bulan. Nah, setiap hari Kamis itu juga akan dijamah oleh dilanjutkan. Putri, di sebelah kanan, ini akan dari sini. Itu ada taman lagi di pojok ujung. Oh iya. Itu taman tempat tinggalnya kan di sini. Jadi sebelah depan. Ini kepisah area dalam waktu. Jadi untuk sana masih areanya kan yang di sini khusus. Nah sayangnya kita tidak bisa ke sana karena tempat tinggalnya beliau, tempat tinggal keluarga ini. Kumpul keluarga, untuk rapat keluarga. Jadi istilahnya ini ruangan keluarga yang masih digunakan sampai sekarang. Yang dipakai untuk ya ngobrol, mau ngopi, ngeteh, mau bisa. Dan untuk area pelajaran itu dibangun oleh Kanjeng Gusti Mangkunegara tahun 1915 selesai di tahun 1920. Yang awalnya itu dipakai untuk tempat permaisurinya Kanjeng Gusti ke-7 waktu mau menikah, itu disambutnya di sini dulu sama keluarga besarnya. Jadi ibaratnya tempat untuk mempelai perempuannya di sini dulu. Nah, akhirnya waktu sudah menikah jadi pramesari ini dipakai untuk tempat keduanya. Nah, sekarang dipakai untuk ruangan apa? Ya karena takut akan dengan di sana, kita makan di sana. Kita ke tempat lainnya saja. Untuk air pelajaran ini bangun tanpa untuk ke atas tidak pakai lampu di sini. Jadi tidak dipakai. Bangunan berbentuk segi 8 alamat angin. Ya. Jadi sama Thomas Carlson, desainer asal Belanda. Sama satu desain, satu proyek dengan ceruk jendela kanan dan kiri yang dipakai foto tadi. Itu juga desainnya Thomas Carlson. Kalau kita masuk ke area makan, tentunya tidak ada makanan sama sekali. Makan tradisional shop untuk menjamu tamu 90% berasal dari Pulau Dewata atau Pulau Bali. Rata-rata pemberian dari Raja Karangasem. Kita bisa menaikkan kepala kita ke atas. Kita ini ada cermin apa kanan.
Yang bisa dipakai untuk mirror selfie pengunjung, tapi sayangnya kalau kelamaan ya nanti sakit leher. Tetapi tidak dipakai untuk keseharian. Tapi masih digunakan ketika ada tamu-tamu yang ada di sini atau keluarga yang tinggal di sini. Salah satunya Mbak Nadia ya. Keluarganya kalau tinggal di sini, ruangan ini setiap hari dipakai untuk sarapan. Jam 6, jam 7 dipakai sarapan, lalu jam 7 jam 8 harus bersih karena dipakai untuk jalur pariwisata. Lalu ada satu garing gajah. Nanti kita bisa ke sana. Garing gajah asli dari Thailand, ini Kanjeng Gusti Mangkunegara ke-7 diukir oleh seniman yang berasal dari Bali bernama Royanker selama 9 bulan dan tidak sendirian. 4 satu gading diukir ya selama 9 bulan pengukiran. Hasil ukirannya itu menggambarkan kisah wayang yaitu Arjuna Wiwaha dan penggalan kisah Mahabharata. Oh iya. Jadi 2 layar depan belakang. Benar-benar diukir manual selama 9 bulan ditambah lagi 3 bulan pengiriman. Hampir 1 tahun atau sudah 1 tahun hanya untuk mengurusi satu gading gajah. Yaitu dulu kenapa pengirimannya 3 bulan karena tentunya tahun 1940-an belum memiliki pesawat Indonesia, mobil jangan masih sedikit. Kalau mau duduk bisa, tapi jangan disandari karena ini nyangkut dan tidak dipaku ketik. Jadi waktu-waktu jatuh bisa. Dan ini kan kalau bisa dilihat dari sampingnya sini, dari sebelah sana itu dikasih space sedikit. Singa Belanda. Ini ada logo Garuda Indonesia. Golden berapa ya? 1000. Oh, menurut inflasi zaman sekarang itu sekitar 3 tahun. Tetapi kalau singanya itu singa dari Belanda. Dan ini dari Belanda. Kanjeng Putri, di bawahnya Kanjeng Putri. Nah, ini fotonya waktu masih muda. Kanjeng Gusti ke-8 dan Gusti Sunituti yang sekaligus jadi BA Gusti Barat. Fotonya waktu masih muda. Di belakangnya foto zaman makan Bapak Soekarno di ruang makan tadi. Ini kursi panjang yang beliau pakai duduk. Nah, itu ada foto menu zaman makan Bapak Soekarno pada zaman dahulu. Mungkin ada yang tahu itu makan apa pada zaman dahulu. Rendang. Lalu di sebelah sini ini ada anak-anak Kanjeng Gusti ke-8. Ada 7 bersaudara. Anak pertama beliau Gusti Radityo Prabowo meninggal karena kecelakaan tahun 1977. Kecelakaannya di Boyolali. Ini adalah neneknya Mbak Rania Yamin. Beliau menikah dengan anaknya Muhammad Yamin yaitu Radian Yamin, melahirkan 2 anak. Anak pertama Kanjeng Roy. Foto Kanjeng Roy menikah dengan Kanjeng Indang, melahirkan 4 anak, anak perempuan satu-satunya dan terakhir yaitu Rania. Di sana ada foto Bapak Soekarno dengan belakang. Itu Bapak Soekarno dengan istri yang ke itu. Anak pertama, kedua, ketiga yaitu Gusti Nurul. Gusti Nurul penari di Mangkunegaran tadi yang pernah menari di Belanda tadi dengan diiringi musik gamelan dari Mangkunegaran. Nah, beliau terkenal dengan julukan Putri Solo itu karena parasnya yang sangat cantik. Sampai presiden pertama kita itu pengen nambah, akhirnya melamar Gusti Nurul, tapi Gusti Nurul tolak dengan alasan tidak mau dimadu. Karena mohon maaf Bapak Soekarno itu terkenal dengan sendiri, jadi hubungan ada. Kalau istrinya banyak. Ya, jadi beliau itu tidak mau dijadikan salah satunya. Ya, beliau pengennya dijadikan satu-satunya. Akhirnya menikah dengan Letnan Jenderal TNI Angkatan Darat dari Solo. Lalu tinggalnya di Bandung dan meninggal di sana.
putrinya Gusti Nurul namanya Kanjeng Rika, itu mukanya mirip banget sama Gusti Nurul yang itu masih sering ke Mangkunegaran, jadi masih sering bertemu. Jadi prakeluarga Gusti Nurul itu semuanya ada kita. Fotonya Gusti Nurul waktu masih kecil dan Gusti Nurul itu memiliki hobi berenang dan juga berkuda. Kebetulan kemarin baru ada pameran batik, tapi nggak kemarin-kemarin banget sih, bulan November sampai Desember saja. Jadi ada pameran batik yaitu di Mangkunegaran, yaitu pameran batik tulis, batik yang dipamerkan di area sebelah sini kan. Untuk restorannya di sebelah sana. Ini Praci yang berarti Taman Tuwin adalah air mancur. Praci Matuwin terdiri dari 3 lokasi atau 3 tempat berbeda. Praci Masana, restorannya, Praci Loka di ujung, itu kayak pendopo kecil. Praci Mangisik di sana yaitu coffee shop yang sayangnya belum buka untuk umum. Sur akan menyusul juga. Untuk restorannya di sana, tapi untuk mengakses ke area sana itu harus reservasi dulu via Instagram. Nah, bisa reservasi on the spot kecuali weekend. Weekend itu susah kalau untuk on the spot. Sekolah anak-anak Mangkunegaran yaitu Siswa ini yang dibangun oleh Kanjeng Gusti ke-7 tahun 1934. Sini sampai sana sekolah. Ini di atasnya lagi. Itu ada kayak kelasnya. Dipakai untuk sekolah? Enggak. Sekarang larang kosong, yang kemarin kan dipakai untuk pameran batik. Mungkin sisa-sisanya ada. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Mana? Atau ada yang mau mampir ke toilet aja? Oh, udah. Oke. Oke, sekian dari video kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And see you the next video. Bye-bye. Terima kasih Mas. Oke, monggo.